Di balik hamparan hijau Kabupaten Sidenrengrapa, terdapat sebuah desa kecil sederhana tapi penuh daya hidup. Desa Bulo, desa yang terus bertumbuh dari alam yang dijaga dan dari usaha yang tak pernah lelah. Di sini, tanah bukan sekedar pijakan, tapi juga menjadi sumber harapan. Sejak pagi, irama hidup di Desa Bulo, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap telah dimulai. Petani turun ke sawah, menapaki pematang sambil memangkul cangkul. Di musim tanam, hamparan sawah membentang bagai permadani hijau yang tak berujung. Bulo adalah salah satu desa penyokong ketahanan pangan di Sidrap. Dengan luas lahan pertanian yang dominan, masyarakat desa ini menggantungkan hidup dari komoditas utama seperti padi ataupun jagung. Desa Bulo terletak di Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenrengrapa, memiliki beberapa sektor penghasilan di masyarakat. Di antara yang terbesar itu yaitu di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Khusus di sektor pertanian itu bahwa Desa Bulo memiliki 1.000 hektar khusus lahan pertanian. Sehingga untuk hasil padi atau beras yang dimiliki Desa Bulo ini sangat banyak. Dan kalau hanya untuk pemenuhan warga masyarakat Desa Bulo itu sudah sangat melebihi. Sehingga hasil pertanian itu kadang kami jual di tempat lain atau di daerah lain. Dari lahan-lahan yang selama ini dikelola dengan cara konvensional, mulai tumbuh semangat baru, pertanian organik. Bagi sebagian petani, peralihan ke sistem pertanian organik bukan sekedar mengganti pupuk dan pestisida, tapi juga mengganti cara pandang terhadap tanah, tanaman, dan masa depan. Salah satu pelopor perubahan ini adalah Masri Ibrahim, seorang petani lokal yang memutuskan untuk meninggalkan praktik lama dan mengembangkan pertanian organik secara mandiri. Sistem pertanian yang saya terapkan di Desa Bulo ini itu sistem pertanian ramah lingkungan atau bahasanya pertanian organik. Pertanian organik dengan pertanian konvensional itu memang sangat jauh perbedaannya. Pertama, pertanian konvensional itu kita masih ketergantungan dengan produk-produk kimia, terutama pupuk kimia dan pestisida kimia. Nah, sementara pertanian organik ini kita cuma mengandalkan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Dalam pengendalian hama, kami memanfaatkan burung hantu sebagai musuh alami, termasuk dengan memanfaatkan itik sebagai pengendali gulma, kemudian memanfaatkan rimpang-rimpang yang bisa kita tanam di sekitar kita ini sebagai pestisida nabati. Nah, itu kan akan menekan biaya operasional. Sementara pertanian konvensional semua harus dibeli. Jadi butuh biaya yang begitu besar. Sementara pertanian organik atau pertanian ramah lingkungan ini cuma menuntut kita untuk selalu kreatif. Dan kami selaku petani organik di Sidrap ini menganggap saya ini petani gila, tapi bukan dalam artian gila negatif, tapi gila positif. Karena gila diartikan dalam sebagai singkatan yaitu GILA, giat, inovasi, langsung aksi. Dengan giatnya kita sebagai petani, maka kita akan selalu mendapatkan ilmu yang bisa kita manfaatkan. Dan kita bisa wariskan ke generasi kita untuk meningkatkan taraf hidup petani. Dengan tidak tergantung dengan produk-produk kimia yang saya anggap ini terlalu membebani kepada petani. Dengan pertanian organik ini juga atau pertanian ramah lingkungan ini, kita petani bisa menghasilkan hasil pertanian yang sehat, yang bisa bermanfaat untuk kesehatan orang banyak, terutama di Desa Bulo ini, di Kabupaten Sidrap. Dengan pupuk dari kotoran ternak dan dedaunan yang tersedia di sekitar,
Diciptakan sistem yang tak hanya ramah lingkungan, tapi juga hemat biaya. Dari desa kecil ini, muncul model pertanian yang menyatukan pengetahuan lokal, gotong royong, dan teknologi sederhana. Tanpa merusak, tapi tetap menghasilkan. Betul-betul kami sebagai petani organik itu sangat menikmati dengan hasil yang maksimal dibanding dengan pertanian yang konvensional. Kalau yang pertanian konvensional kan mana kita harus beli pupuk, beli pestisida, biaya-biaya lainnya yang masih sangat membebani. Sementara di pertanian organik ini cuma kita butuh ketelatenan. Biaya operasionalnya sangat rendah, kemudian harganya tinggi. Namun harga yang tinggi ini masih pasarannya belum begitu luas karena masih sedikit, baru beberapa orang yang sadar akan makanan sehat. Nah, itulah yang pasar organik. Ini adalah beberapa rimpang, termasuk ini dengan pelatihan dari penyuluh pertanian dan semangat belajar mandiri, Masri kini menjadi rujukan bagi petani lain yang mulai tertarik beralih ke organik. Ia juga mengedukasi warga sekitar soal manfaat beras organik, baik bagi kesehatan maupun harga jual yang stabil. Berbicara dengan dari mana saya belajar, terus terang saya cuma tamatang SMP. Jadi saya cuma jadikan langkah saya ini sebagai tempat belajar. Dimanapun saya melangkah, di situ saya belajar. Termasuk dengan Dinas Pertanian di Kabupaten Sidrap ini, mereka kalau ada pelatihan-pelatihan, tetap saya ikuti. Termasuk kalau ada pelatihan pertanian organik, tetap saya menyisihkan waktu untuk belajar. Termasuk kalau ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi terkait dengan pertanian, dengan senang hati saya ikut belajar. Nah, disitulah saya banyak mengetahui tentang bagaimana pertanian organik ini. Dan saya setelah sedikit banyaknya saya belajar, maka saya yakin pertanian organik ini adalah pertanian masa depan bangsa yang harus kita lestarikan. Langkah Masri lantas menginspirasi beberapa petani di Desa Bulo, pelajar hingga mahasiswa. Kini diskusi-diskusi kecil tentang pengelolaan pupuk kompos, pestisida nabati, dan sertifikasi organik mulai sering terdengar di posko kelompok tani. Pesan saya kepada generasi muda itu, ayolah kita melestarikan pertanian ramah lingkungan ini atau pertanian organik ini, karena ini pertanian organik ini sangat menjanjikan. Dengan semangat saya sebagai petani organik untuk mengembangkan pertanian ini, sehingga lahan yang saya kelola ini dengan perlakuan organik saya jadikan pusat pelatihan pertanian. Jadi saya mengajak generasi-generasi muda yang ingin belajar bagaimana pertanian organik itu, saya membuka untuk mereka datang untuk magang atau belajar di tempat saya ini. Lahan persawahan ini juga memiliki gudang yang berfungsi, tak hanya sekedar tempat simpan hasil panen. Di dalamnya terdapat mesin penggiling padi untuk menghasilkan beras layak konsumsi. Dengan alat giling padi sendiri, tentunya akan memotong ketergantungan terhadap pihak luar, menjaga kualitas beras, dan mempercepat waktu distribusi. Transformasi di Desa Bulo masih terus berjalan. Peralihan ke pertanian organik bukan hanya soal cara bertani, tapi juga tentang cara hidup, menghormati alam, menjaga kesehatan, dan membangun kemandirian. Para petani membuktikan bahwa dari desa kecil bisa lahir perubahan besar. Tak jauh dari sawah, terdapat pula sentra peternakan unggas.
membentang hingga hektaran dan dihuni ribuan ayam, dikelola dengan presisi dan ketekunan. Inilah salah satu lahan peternakan sukses dari Desa Bulo yang terus bangkit bersama semangat. Ayam menjadi pilihan peternak karena mudah, cepat panen, dan bisa dikelola siapa saja. Setiap ayam mendapat perhatian khusus, mulai dari pakan bergizi hingga vitamin dan vaksin yang diberikan teratur untuk menjaga imunitas hewan, serta senantiasa menjaga kebersihan kandang ayam. Telur ayam kampung produksi lokal juga dinilai memiliki kandungan protein yang lebih baik jika dibandingkan dengan telur yang didatangkan dari luar. Ada beberapa jenis ayam sebenarnya di sini strainnya. Jadi yang paling banyak kita pakai itu strain Isabron. Ada juga Lohman, ada Nopogen, ada Highline, ada Highsec. Namun yang paling biasa cocok di kita ini kebanyakan pakai Isabron. Dan ada yang terbaru Nopogen. Ayam itu genetiknya dirubah setiap 5 tahun, Bu. Jadi makanya kadang-kala kalau peternak tidak bisa mengupgrade pengetahuannya, makanya itu banyak biasa ketinggalan. Karena ayam sekarang dibandingkan ayam dulu itu jauh lebih berkembang. Ayam sekarang dibikin semakin kecil, tapi dipaksa untuk produksi lebih banyak. Artinya apa? Ada konsekuensi yang harus kita tanggung di situ, termasuk daya tahan mungkin yang lemah. Karena itu tadi kecil, tapi dipaksa untuk bertelur lebih banyak. Di kompleks peternakan ini, gudang besar dan mesin pencampur pakan jadi nadi penting. Pakan ayam diracik sendiri dengan bahan pilihan. Sistem ini bukan hanya hemat, tapi juga menjamin nutrisi yang sesuai. Komponen yang paling biaya yang paling besar di ayam adalah pakan. Itu 80% mungkin biaya operasional dari ayam itu sendiri adalah pakan. Nah, pakan ini terdiri tadi 3 komponen yang utama. Konsentrat itu dari pabrikan, kemudian jagung 50%, kemudian katul atau dada itu yang 15%. Kemudian ada imbuhan-imbuhan itu kayak suplemen, mineral, itu sekitar 2-3%. Pakan ini sebenarnya konsentrat, hampir semua pabrikan banyak yang punya. Tinggal biasanya kita memilih kerjasama karena ada faktor-faktor tertentu. Tentunya ada ikatan kerjasama, misalnya ada harga khusus atau apa. Tapi pada prinsipnya 35% itu kita memakai konsentrat. Dulu saya pernah bikin mix sendiri, mendatangkan bahan baku. Nanti ini yang tadi yang konsentrat itu ada hampir 10 jenis bahan baku di situ kita mix. Itu kita jadikan konsentrat. Nanti kita yang dulu pernah saya lakukan itu tapi tidak berlanjut karena lari-lari kualitasnya karena kita tidak melalui analisa-analisa yang ketat. Tak hanya sekedar bisnis, peternakan ini juga menjadi lapangan pekerjaan bagi warga desa. Puluhan warga terlibat dalam operasional sehari-hari, sekaligus menjadi pengalaman dalam beternak. Begitu juga dengan di sektor peternakan, di mana di sektor peternakan ini banyak sistem. Ada masih menggunakan sistem tradisional, kemudian semi modern, bahkan sampai di peternakan modern itu. Populasi peternakan telur yang ada di Desa Bulo ini sangat besar, kurang lebih sekitar 200.000 ekor yang ada di Desa Bulo. Sehingga potensi yang ada di Desa Bulo ini tentang telur ini sangat melimpah dan ini memberikan dampak kepada perekonomian yang ada di masyarakat ini bisa meningkat. Dari sebuah peternakan konvensional menuju peternakan cerdas, sebuah revolusi telah berlangsung. Desa Bulo Sidrap
menjadi rumah bagi salah satu peternakan ayam petelur paling modern di wilayah ini. Bukan sekedar kandang dan ayam, tapi sistem dan teknologi. Keinginan konsumen tentunya butuh kualitas, kemudian dengan perkembangan teknologi semakin ini kan persaingannya juga semakin ketat. Mau tidak mau kita harus mengadopsi juga teknologi. Makanya kami mulai tahun kemarin sudah menerapkan teknologi, termasuk pemberian pakan, itu sudah pakai sendiri, telurnya juga jalan sendiri, sudah dikontrol lewat listrik semua. Artinya, dan kalau pengembangannya pun bisa kita, sebenarnya kalau mau telur itu kita terima di gudang sudah diseleksi secara semua sistem bisa. Cuma kita masih, ya itu tadi, pengembangan kita ini tentunya masih bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha sendiri. Dulu, memberi makan ayam berarti mengangkat ember, menabur pakan, memeriksa satu persatu. Sekarang, teknologi telah melakukannya. Mesin-mesin bukan hanya membantu, tapi mesin mengubah seluruh sistem peternakan ayam petelur. Pakan tak lagi diangkut manual. Mesin konveyor otomatis menyalurkan sesuai takaran nutrisi harian. Pemberian minum, vaksin, bahkan pencahayaan, semua sudah terkomputerisasi. Hal ini menjadi investasi, membangun sistem layaknya peternakan modern luar negeri, dari struktur kandang hingga perangkat kendali iklim. Dari 4 hingga 5 pekerja untuk satu kandang, ini cukup satu orang yang mengontrol lewat sistem panel. Jika dulu peternak mengutamakan kerja fisik, sekarang kerjanya pakai data. Setiap kandang punya grafik performa harian. Di sistem peternakan modern, telur-telur tidak lagi dikumpulkan satu-satu. Sistem otomatis membuat setiap telur langsung masuk ke jalur sortir, tanpa perlu disentuh tangan. Hasilnya lebih higienis, lebih cepat, dan minim kerusakan. Setiap hari, bisa ribuan butir telur dihasilkan ternak ayam. Tapi pekerjaannya tidak seberat dulu. Telur datang sendiri ke pekerja, tinggal disortir kualitas, lalu dikemas. Dalam satu hari, ribuan telur keluar dari kandang dan siap dikirim. Sementara itu, mesin terus mencatat jumlah produksi, kualitas, dan efisiensi biaya. Peternakan milik Haji Fathudin tidak hanya sukses secara bisnis, tapi juga menciptakan ekosistem baru, lapangan pekerjaan, pelatihan, hingga teknologi desa. Dari sebuah desa, lahir sistem peternakan berkelas industri. Teknologi tak lagi milik kota atau pabrik besar, tapi milik warga desa yang mau belajar dan berani berubah. Masa depan itu bisa dikendalikan asal tahu caranya. Kunci keberhasilan bukan hanya pada jumlah ayam, tapi pada cara kita merawatnya. Baik di sistem modern maupun konvensional, ada tangan-tangan terampil yang menjaga kualitas telur. Di ruang sortir, ibu-ibu dari Desa Bulo menjadi garda akhir mutu. Mereka memastikan hanya telur terbaik yang layak sampai ke pembeli. Meskipun teknologi telah mengambil sebagian tugas berat, ketelitian dan pengalaman para ibu ini
tetap tak tergantikan. Di tangan merekalah kepercayaan pasar dijaga butir demi butir. Di balik sawah dan kandang, ada sumber pangan lain yang tak kalah penting. Di sini, air tak hanya mengairi padi, tapi juga menumbuhkan ikan. Budidaya ikan menjadi alternatif usaha yang mudah dan adaptif. Dikelola dalam kolam kecil atau tambak buatan. Usaha ini jadi sumber tambahan penghasilan bagi banyak keluarga. Perikanan air tawar terintegrasi dengan pertanian. Pakan ikan berasal dari limbah pertanian, sementara air kolam kaya nutrisi dialirkan kembali ke sawah sebagai pupuk alami. Inilah harmoni desa, siklus kehidupan yang saling menghidupi. Begitu juga dengan sektor perikanan, walaupun di sektor perikanan ini belum banyak yang menggeluti, akan tetapi untuk di sektor perikanan ini juga sudah mulai bergeliat untuk memperlihatkan hasilnya, sehingga masyarakat yang ada di Sebulu ini sedikit demi sedikit melirik ke sektor itu. Sehingga kami berharap ke depannya sektor perikanan ini bisa seperti dengan sektor peternakan itu. Bukan tambak besar, bukan kolam industri, tapi dari tangan warga biasa, ikan-ikan dari air tenang ini memenuhi meja makan dan menambah harapan. Air bukan sekedar aliran, melainkan berkah yang terus hidup. Berdasarkan dengan peraturan yang ada di desa ini, bahwa dana desa ini diwajibkan kita selaku pemerintah desa itu memberikan anggaran paling sedikit itu 20% untuk ketahanan pangan, untuk menunjang ketahanan pangan. Olehnya itu khususnya kami di Desa Bulo ini memberikan anggaran kurang lebih 20% dari dana desa itu untuk di sektor peternakan, perikanan, dan pertanian. Khusus di sektor pertanian ini kami masukkan anggarannya 20% ini ke BUMDes untuk membantu petani dalam penebusan pupuk, pembelian pestisida, sehingga kami berharap dengan masyarakat tidak mampu untuk membeli pupuk secara tunai, dengan adanya bantuan dari desa melalui BUMDes, sehingga petani mendapatkan kemudahan. Harapan kami bahwa di tengah kemajuan teknologi, maka kami berharap bahwa nantinya masyarakat Desa Bulo bisa melek dengan teknologi, sehingga apa yang kita lakukan di desa, apa yang kita hasilkan di desa ini memiliki nilai lebih dari yang sekarang. Di Desa Bulo, tanah tak sekedar ditanam. Di sini hidup dibangun dari tangan-tangan yang merawat alam. Dari pertanian yang mulai hijrah ke organik. Dari kandang ayam yang tak lagi bergantung pada tenaga kasar. Hingga kolam ikan yang mengalirkan berkah tanpa suara. Inilah wajah desa yang tak tinggal diam. Desa yang belajar, berubah, dan tumbuh tanpa meninggalkan akarnya. Dari Bulo Siden Rengrapang kita belajar bahwa kedaulatan pangan dimulai dari langkah kecil di tanah sendiri, tanah harapan.